Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan menggelar acara bertajuk Rekonsiliasi Stunting Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota tahun 2022 di Swissbell Hotel Makassar pada Selasa pagi. Stunting merupakan masalah kesehatan yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama yang mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Acara dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Selatan yang ditandai dengan pemukulan gong sebanyak 3 kali. Acara tersebut digelar dalam rangka sebagai langkah percepatan penurunan stunting di Provinsi Sulawesi Selatan yang pada tahun 2021 mencapai 27,4% atau masuk dalam rata-rata nasional. Sebagai bentuk keseriusan, pada acara tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan Komitmen Percepatan Penurunan Stunting Provinsi Sulawesi Selatan dari para tamu undangan yang berasal dari sejumlah kabupaten kota di Sulawesi Selatan. Andi Rita Mariani selaku Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Sulawesi Selatan menegaskan bahwa diperlukan adanya upaya-upaya yang mampu memberikan dampak terhadap penurunan stunting agar dapat mengejar target 14% pada tahun 2024. Adapun penanganan stunting dapat dilakukan secara teritorial, komprehensif, termaju, dan bersifat multisektoral. Rekonsiliasi ini itu kan dalam rangka untuk menyamakan persepsi kita, ini yang utama sekali. Karena sekali lagi bahwa ini adalah hal baru. Kemudian berikutnya, jadi seperti apa kebijakan yang dilahirkan masing-masing TPPS yang tentu acuannya adalah berdasarkan Perpres 72. Jadi itu udah jelas itu. Pastinya seperti rencana aksi nasional yang bisa langsung diimplementasikan. Inilah yang tadi, seperti apa pengorganisasian. Karena sebelumnya pengorganisasiannya kan belum ada. Tetapi dengan ada Perpres itu udah jelas. Tadi di laporan saya menyampaikan TPPS itu selain TPPS terbentuk mulai dari pusat sampai desa, itu juga di dalam ada TPK. Saya juga sudah sebutkan tim pendamping keluarga yang akan memastikan kegiatan-kegiatan yang ada di kabupaten, memastikan mereka dan memberikan pendampingan kepada keluarga bahwa apakah keluarga itu sudah mendapatkan pendampingan. Yang berikutnya bahwa setelah mendapatkan pendampingan kemudian itu dilakukan intervensi. Ya, inilah tugasnya tadi TPK, itu kita berikan. Jadi tugas-tugas dari TPPS itu kita jelaskan. Jadi ada persamaan persepsi, bagaimana pengorganisasian. Sementara itu, salah satu pejabat daerah kabupaten kota yang hadir dalam acara tersebut adalah Fatmawati Rusdi selaku Wakil Wali Kota Makassar. Fatma mengatakan, saat ini Kota Makassar juga telah melakukan berbagai upaya penurunan angka stunting dan Kota Makassar merupakan kota dengan angka stunting terendah di Sulsel yakni sebesar 18%. Sementara kalau di Kota Makassar sendiri kita udah masukkan agenda di Morning setiap minggu untuk penanganan stunting ini dan pembentukan tim TPPS dan tim pendamping keluarga sebanyak 768 orang itu sudah terbentuk di Kota Makassar. Jadi memang kita sangat-sangat fokus untuk penanganan stunting, apalagi target nasional dari 24 ya secara nasional menjadi 14% di tahun 2014. Kalau Kota Makassar sendiri alhamdulillah kabar gembira kita adalah yang terendah ya di 18% ya. Harapannya Bu dari kalau di Makassar sendiri kita lagi updating data sehingga kita di tahun anggaran 2023 kita menentukan program untuk penanganan stunting secara komprehensif ini dari beberapa OPD sebagai sebagai leadingnya dari Dinas KB dan juga kesehatan, juga beberapa dinas supporting seperti ketahanan pangan, dinas sosial, pemberdayaan perempuan dan anak, itu kita sangat-sangat intens untuk percepatan penanganan stunting.
Turut hadir juga dalam pembukaan acara tersebut yakni BKKBN Republik Indonesia secara virtual, sejumlah pejabat daerah perwakilan kabupaten kota di Sulawesi Selatan, dan sejumlah organisasi perangkat daerah atau OPD terkait di wilayah Sulawesi Selatan. Fitri Herunisa, Celebes TV.